Evin Dasya Luhur Persada atau yang dikenal sebagai Evin merupakan lelaki yang lahir di Jakarta pada 22 Juni 1996. Saat ini ia menjabat sebagai Ketua Dewan Kerja Cabang Kota Jakarta Timur dan menjadi salah satu guru mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di MTSSA Riyadul Bayan Parung Panjang. Dewan Kerja Cabang sendiri merupakan sebutan organisasi kepramukaan tingkat kota, memimpin sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, bahkan perguruan tinggi di 10 kecamatan Kota Jakarta Timur sudah ia emban sejak tahun 2018 lalu. Meski ia tinggal di Parung Panjang, ia tidak letih bila harus menghadiri rapat-rapat kepramukaan yang akan ia pimpin di Gedung Wali Kota Jakarta Timur. Baginya, amanah yang ia genggam sampai tahun 2022 adalah hal yang istimewa dalam hidupnya. Ia harus memimpin golongan penegak dan pandega se-Kota Jakarta Timur. Penegak sendiri adalah sebutan untuk anggota pramuka tingkat SMA dan SMK di Indonesia. Sedangkan pandega merupakan sebutan untuk anggota pramuka tingkat perguruan tinggi di Indonesia. Saat ditanya bagaimana awal mula ia menjadi Ketua Dewan Kerja Cabang Jakarta Timur, pria berisi itu membagikan ceritanya. Kalau untuk awal mulanya mungkin dari awal mula saya pramuka dulu kali. Saya pramuka di Jakarta mulai dari 2011. Awal mulanya saya ikut Saka dulu, habis itu ikut di DKR Pasar Rebo. Selanjutnya di 2017, alhamdulillah terpilih menjadi salah satu anggota Dewan Kerja Cabang Jakarta Timur. Seiring berjalannya waktu, di tahun 2018, ketua DKC yang awalnya itu Kajar Kasih mengundurkan diri karena memang ada urusan pribadi yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi setelah kami bermusyawarah melalui sidang pleno, maka terpilihlah saya menjadi Ketua DKC masa bakti untuk meneruskan dari 2017 ke 2022. Lalu, mengapa ia tetap mengikuti kegiatan pramuka meski umurnya sudah terbilang dewasa? Pramuka memberikan banyak pelajaran, saya punya banyak budi di pramuka gitu. Pramuka memberikan hal-hal yang baik, yang banyak banget yang belum bisa saya coba kembangin lagi lebih dalam karena di pramuka benar-benar keren lah orang-orangnya, mulai dari kekompakannya terus kekeluargaannya itu udah keren banget udah pramuka. Gitu sih Kak Rizka. Oh ya, terus Kak Evin ini kalau rapat kan berarti di Wali Kota Jakarta Timur ya Kak? Kak Evin ini emang tinggalnya di Jakarta Timur atau di mana tuh Kak? Enggak, kalau untuk saya tinggal di Kecamatan Parung Panjang di Kabupaten Bogor. Waduh, jauh banget tuh Kak. Berarti Kakak bolak-balik tuh? Iya, betul sekali. Terus kalau bolak-balik kayak gitu emang nggak capek Kak? Capek, kalau manusiawi jelas capek, cuman ada rasa kepuasan sendiri kalau misalnya kita datang menyelesaikan tugas atau kegiatan dan itu selesai dengan baik, itu ada kepuasan sendiri yang capeknya jadi hilang aja begitu. Oh ya, terus ngomong-ngomong, Kakak jadi ketua gini dibayar nggak sih? Enggak dong, kan karena pramuka itu ikhlas bakti. Jadi saya benar-benar ikhlas untuk ada di pramuka ini gitu. Jadi kayak pengabdian ke masyarakat lah ya Kak ya? Karena Evin merupakan guru sekaligus ketua yang sedang menjabat, ia menjelaskan pentingnya tanggung jawab dan niat saat ditanya adakah tips dan saran untuk pemuda-pemuda yang ingin membaktikan diri ke masyarakat walaupun sedang sibuk. Gini sih kalau untuk tipsnya itu lebih ke pribadinya masing-masing. Paling yang penting tanggung jawab itu tadi karena saya diberikan beberapa tanggung jawab. Jadi kita lihat track yang lebih posisi pentingnya daruratnya kita harus kemana dulu nih. Kayak guru kan kalau guru kan nggak seharian full tuh, paling apalagi lagi masa kayak gini kan kita bisa dari rumah. Terus kalau nggak lagi masa kayak gini juga kita bisa bagi waktunya karena kan guru kan nggak ngajarnya setiap hari. Paling nggak saya seminggu itu cuma 3 kali. Dan itu saya minta untuk Jumat, Sabtu, Minggunya kan jelas dikosongin. Jadi kalau kegiatan pramukanya itu Jumat, Sabtu, Minggu jelas itu leluasa untuk saya untuk berangkat juga. Terus sama tanggung jawab, sama yang penting niat sih. Kalau misalnya lebih ngebagi waktunya tuh dari niatnya kita sendiri. Kalau misalnya dari kita sendiri udah males, ya
mau gimana juga kita pasti bilangnya sibuk-sibuk aja. Lalu, apakah manfaat yang ia dapatkan saat menjabat menjadi Ketua Dewan Kerja Cabang Jakarta Timur? Kalau untuk manfaatnya ke pribadi, itu lebih ke belajar, oh ya saya berikan amanah nih untuk menjaga amanah itu biar lebih baik kayak gimana. Terus untuk memberikan gimana caranya minat pramuka di Jakarta, khususnya di Jakarta Timur itu bisa lebih meningkat dari sebelumnya. Karena kan pramuka ini sebenarnya banyak benar mengajarkan kita untuk pertama bela negara jelas. Karakter kita benar-benar dibentuk di situ. Yang tadinya pendiam, kalau misalnya dia rajin dan niat ikut pramuka, jelas nanti dia bakalan sering bisa ngomongnya bisa lebih sering, terus pokoknya bentuk karakter mentalnya itu benar-benar dididik. Apalagi dijadiin ketua kan, sebenarnya jadi ketua itu suatu cobaan juga kan, karena kan benar-benar kita tuh harus menjadi contoh yang kita sendiri mungkin masih dalam tahap belajar nih, tapi kita dituntut menjadi contoh. Nah itu juga jadi tuntutan lagi kan buat saya, biar lebih gimana cara saya tuh bisa menjaga diri saya sendiri, terus bisa menjaga gimana caranya manajemen organisasinya biar lebih baik. Terus kegiatan gimana cara saya menghasilkan, memberikan kegiatan yang benar-benar bermanfaat untuk TD dan masyarakat pastinya. Gitu sih manfaatnya. Seperti yang kita ketahui, saat ini seluruh dunia dilanda pandemi COVID-19. Apakah pria yang menanggung beban kegiatan kepramukaan penegak dan pandega di 10 kecamatan kota Jakarta Timur itu mengalami culture shock? Ini kalau itu iya, jelas di awal-awal jelas kita kaget kan ya. Nah, tapi setelah 2 minggu 14 hari berjalannya setelah masa pandemi yang awal-awal di tahun kemarin, kita langsung ngerun lagi, kita ubah berarti pola kegiatannya, mulai dari kegiatan yang awal harusnya tatap muka kita bisa dijadikan online. Terus kita buat lomba-lomba yang sifatnya online yang tetap bisa memberikan efek baik dan juga bermanfaat yang pastinya. Jadi kita mungkin setelah pas saat ini udah bisa berkolaborasi dengan teknologi itu sendiri sih. Yang tadinya awalnya efek baiknya buat kita, jadinya yang tadinya kita awalnya cuman anteng aja di lapangan, kan orang-orang tahunya pramuka di lapangan aja. Sekarang kita udah bisa bikin yang virtual semuanya, kayak misalnya perkemahan udah kita bisa bikin virtual, terus latihan-latihan yang lain udah bisa kita bikin virtual gitu. Jadi efeknya juga kitanya jadi harus ngikutin zaman juga kan. Jadi namanya pramuka jadi kalau menurut saya sih pramuka jangan cuman keprok-keprok, kemah gitu juga. Kita juga harus, apalagi Pandega tuh harus benar-benar masyarakat yang dibutuhkan saat ini, yang dibutuhkan zaman saat ini apa ya, itu harus kita ikutin gitu. Namun tentu saja menjadi seorang pemimpin bukan satu-satunya keinginan yang ia inginkan. Akan tetapi, karena telah mengemban amanah tersebut, ia harus merelakan cita-citanya. Jelas ada ya kayak model lebih ke pribadi sih, kayak misalnya tuntutan dari keluarga kan pengennya kan di rumah terus bantu apa nih kerja juga. Awalnya kan saya tuh untuk niatnya saya tuh pengennya tuh kerjanya di kayak model televisi gitu. Jadi kuliah harus yang benar-benar di luar kota, terus kayak gini. Terus setelah pas saya mendapatkan sesuatu itu di 2019, tapi karena mendapatkan, sebenarnya itu juga nggak bisa dicontoh sih, karena emang kembali lagi ke sayanya sendiri. Ini saya diberikan tanggung jawab, berarti harus saya selesaikan gitu. Jadi ya mau nggak mau saya harus ngorbanin yang impian saya tadi tuh untuk bisa jadi seorang kayak yang editor di televisi itu. Jadi harus saya korbanin tuh yang itu tuh. Biar gimana caranya ya saya selesaikan dulu nih tanggung jawab yang ini. Namanya juga amanah, dan amanahnya kan diberikan oleh bukan cuma 1-2 orang berarti kan. Saya kan diamanahin berarti sama 10 kecamatan. Berarti dari 10 kecamatan itu berapa TD berarti yang memberikan amanah kan gitu kali. Lalu adakah pesan ataupun motivasi kepada pemuda-pemuda untuk bisa memimpin sebuah organisasi apapun itu? Kalau pesan dari saya sih, yang penting kita sendiri pertama harus rela. Rela di sini rela baik berkorban, terus rela ngorbanin waktu. Jadi relanya tuh rela ngorbanin apa aja, yang tapi tetap kembali lagi ke
tanggung jawab. Jadi udah rela, terus tanggung jawab, terus harus bisa ngejaga yang namanya amanah. Sama niatnya tuh benar-benar harus dipupuk. Jadi jangan cuman karena mau nyoba-nyoba aja, tapi kita harus benar-benar bisa ngelihat sikon, terus bisa ngelihat anggota, bisa ngelihat medan, gimana biar kita tuh lebih baik, lebih kitanya bisa dilihat sama teman-teman di luar tuh kalau oh ya ini harus dicontoh nih kayak gini nih, kegiatan kayak gini nih. Oh ya nih kegiatan kayak gini asik nih, kegiatan kayak gini keren nih. Terus cara mimpinnya jangan menjadi otoriter. Jadi harus tahu juga tuh nempatin sifat kita tuh, mau jadi kapan kita saatnya jadi otoriter, kapan kita sifatnya jadi teman, kapan kita sifatnya jadi sahabat, kapan kita sifatnya jadi benar-benar oh ini harus dilaksanakan segera mungkin nih gitu. Jadi kita harus tahu medannya lagi nih. Kitanya juga jangan egois. Pemimpin sih dilarang egois sih, benar-benar dilarang egois, karena kalau kita punya egois itu benar-benar ngaruh ke teman-teman yang lain gitu. Bener banget Kak, benar. Baik, terima kasih Kak Evin untuk sharingnya pada sore hari ini. Semoga teman-teman yang menonton video ini punya motivasi setelah melihat kakak yang rumahnya bahkan di beda kabupaten tapi tetap menjadi ketua karena sudah diamanahkan, bahkan menjadi guru juga di MTS ya kalau nggak salah ya Kak ya. Di MTS. Baik, semoga teman-teman yang nonton video ini bisa terinspirasi lagi dari ceritanya Kak Evin. Terima kasih Kak Evin sudah menemani kami selama 15 menit ini. Selamat sore Kak Evin. Oke.